Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini mudah-mudahan kalian diberikan kerahmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Saya harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Anak-anak jangan lupa ya, kalian sudah memasuki ujian-ujian dan sedikit harus ekstra kalian untuk menjaga kesehatan kalian. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini Bu Ani akan membahas beberapa soal untuk persiapan USPBK. Jadi nanti Bu Ani akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan metode peluang ya. Kalian sudah mendapatkan fotokopinya dan di sini akan Bu Ani review, Bu Ani bahas untuk materi peluang di kelas 3. Anak-anak, mungkin fotokopi kalian ada yang hilang atau bagaimana. Di sini Bu Ani mengingatkan kembali atau memberikan contoh nomor 8, 9, dan nomor 10 pada pembekalan ini ya. Mungkin yang sudah punya fotokopinya di rumah bisa dibuka, atau kalau mungkin yang fotokopinya hilang bisa dilihat soalnya di sini ya. Jadi di sini ada 3 soal yang akan kita bahas mengenai materi peluang. Untuk membahas soal nomor 8, 9, dan 10, maka kita harus tahu beberapa materi tentang peluang kejadian ya atau percobaan, kemudian ruang sampel, kemudian frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Ya, di mana peluang suatu kejadian itu biasa disebut dengan kejadian majemuk. Nah, ya, untuk membahas soal-soal nomor 8 dan 9 itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang perlu dipahamkan anak-anak yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan yaitu kita berusaha melakukan sesuatu ya. Nah, di sini percobaan melempar sebuah dadu atau melambungkan sebuah dadu. Jadi, himpunan yang bisa muncul dari dadu yang kita lempar itu bisa saja muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau 6. Angka yang di sini yang dimaksudkan adalah mata pada dadu. Jadi, mata-mata pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu ada 6 kemungkinan yang muncul. Nah, itulah yang disebut dengan ruang sampel. Contoh lagi misalkan kita percobaan untuk melambungkan sekeping uang logam. Jadi yang kalian tahu kan kalau uang logam itu ada dua sisi. Yang pertama yaitu sisi gambar, yang kedua adalah sisi angka. Nah, gambar dan angka itu adalah merupakan titik sampelnya. Dan NS-nya atau nilainya adalah 2. Kalau tadi pada dadu berarti NS-nya adalah 6. Selanjutnya yang kita bahas adalah frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif itu adalah perbandingan banyaknya muncul ya pada pelemparan kejadian dengan banyaknya pelemparan. Misalkan ya, sebuah dadu kita lemparkan ya, yang muncul 1 itu berapa kali? Misalkan kita lemparkan 5 kali. Nah, maka frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara banyaknya muncul 1 dengan banyaknya lemparan. Kemudian frekuensi relatif itu dilambangkan dengan FRA atau FRG, di mana rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang peluang suatu kejadian. Ya, peluang suatu kejadian itu bisa dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Tadi sudah kita ketahui ya, kalau PA itu dilambangkan dengan peluang kejadian, maka kalau NA itu adalah banyaknya anggota A dalam ruang sampel. Kemudian NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, anak-anak untuk kejadian atau suatu peluang kejadian itu ada yang namanya kejadian majemuk.
Dan kejadian majemuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejadian yang tidak saling lepas, dan yang kedua adalah kejadian yang saling lepas. Ya, untuk kejadian yang tidak saling lepas ya, itu bisa dilambangkan dengan A irisan B ya, di mana NA irisan B per NS. Ya, nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk kejadian saling lepas yaitu P atau A gabungan B ya. Maka di sini adalah PA ditambah PB. Yang perlu diingat anak-anak atau ciri khususnya adalah ciri khusus aturan penjumlahan pada peluang dua kejadian majemuk ya, itu menggunakan kata atau. Jadi kalau ada kata atau pada soal, maka dia adalah menjelaskan tentang kejadian saling lepas. Baik anak-anak, kita langsung saja kita bahas soal nomor 8. Nah, coba diperhatikan di situ nomor 8 ya. Kita baca dulu soalnya, yaitu dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dalam kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng putih dari kantong 1 dan kelereng hitam dari kantong 2 adalah, nah di sini ada pilihannya ya, untuk ABC-nya bisa kita lihat. Baik, untuk pembahasannya soal nomor 8 yaitu jumlah kelereng putih pada kantong 1 adalah 3, maka N putihnya adalah 3 per 8, di mana 3 itu adalah jumlah kelereng putih pada kantong 1 dan 8 itu adalah jumlah keseluruhan kelereng yang terdapat di kantong 1. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kelereng hitam pada kantong 2. Ya, jumlah kelereng hitamnya ada 6. Kemudian jumlah seluruh kelerengnya adalah 10, maka N hitamnya adalah 6 per 10. Ya. Makna kata hubung dan ya, itu sama artinya dengan operasi perkalian. Maka N putih dikali dengan N hitam, di mana N putihnya adalah 3 per 8 dan N hitamnya adalah 6 per 10. Maka jika dikalikan, maka hasilnya adalah 9 per 40. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 9. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar ya, pada uang logam adalah, nah ya, di sini ada pilihannya, BC-nya itu ada 1,5, 1/4 dan seterusnya ya. Maka pembahasannya adalah kita tahu NS-nya atau ruang sampelnya semuanya ada berapa? 12. Dari mana 12? Nah, 12 kita lihat ya. NS dadu itu ada 6, kemudian NS uang logam itu ada 2. Maka kalau kita lemparkan bersama-sama, maka 6 kali 2 hasilnya adalah 12 ya. Kemudian NA-nya berapa? Nah, NA-nya 3. Dari mana 3? Nah, kita lihat ya. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu ya. Bilangan primanya ada berapa? Ada 3. Berapa saja? Ada 2, 3, 5 ya kan? Maka bilangan primanya ada 5. Sedangkan gambarnya ada hanya 1 kemungkinan munculnya ya. Maka PA-nya adalah NA-nya 3, NS-nya adalah 12. Maka peluang munculnya adalah 1 per 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya yang kita bahas adalah nomor 10. Untuk nomor 10, 2 buah dadu berisi 6 dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian munculnya jumlah dadu 2 atau 8 adalah titik-titik. Di situ sudah ada pilihannya ya. Maka jawabannya adalah N jumlah 2 sama dengan 1. Dari mana nilai 1? Ya.
Jadi kedua dadu yang munculnya nanti berjumlah 2 itu hanya ada satu, yaitu 1 dengan 1. Maka di situ NS-nya adalah 36. Dari mana 36? 36 kita peroleh adalah ya mata dadu yang pertama 6, maka ruang sampelnya adalah 6. Begitu juga dengan yang kedua, sehingga NS-nya adalah 36. Dari mana? 6 kali 6. Kemudian untuk peluang munculnya jumlah 2. Nah, di sini kita tahu N jumlah 2-nya adalah 1, NS-nya 36. Maka peluangnya adalah 1/36. Yang kedua adalah N jumlah 8. Di mana jumlah 8 ya pada dua mata dadu kalau dilemparkan ada 5. 5 itu apa saja? Mata dadu 4 dengan 4 ya. Kemudian satunya lagi ada mata dadu 3 dengan 5 ya. Kemudian satunya lagi ada mata dadu 5 dengan 3. Satu lagi mata dadu 2 dengan 6 ya. Dan satunya lagi ada mata dadu 6 dengan 2. Nah, di situ peluang munculnya adalah 5. Kemudian NS-nya itu adalah 36. Dua mata dadu dilempar tadi. Maka peluang jumlah 8 ya, itu adalah 5/36. Ya. Kemudian sesuai dengan cirinya, karena merupakan kejadian majemuk ya dengan kata hubung atau, maka peluang kejadiannya bagaimana? Ya, kalau atau berarti menggunakan operasi penjumlahan, maka P jumlah 2 ditambah dengan P jumlah 3. Di mana P jumlah 2 adalah 1/36, P jumlah 8 adalah 5/36. Sehingga kalau kita jumlahkan adalah 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Maka jawabannya adalah yang E. Anak-anakku jurusan UTKB dan AKL untuk pembahasan soal USBBK ya, pemantapan USBBK ini dengan materi peluang kejadian. Saya harapkan mudah-mudahan kalian diberikan ridho Allah sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal USBBK dengan baik, dengan benar ya. Kemudian dengan lancar juga. Semoga kalian nanti diberikan kesuksesan Allah dan mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan. Demikian anak-anak, sedikit pembahasan dari Bu Ani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.